Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Dinawati Hasanah, NPM 18130531006 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya akan mensimulasikan skenario pembelajaran berbasis STEM dengan materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Baik, langsung saja kita ke kegiatan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik semua ya anak-anak ibu. Nah, di sini siapa tadi yang sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Ya, Yaya udah sarapan? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah tetap dipertahankan ya. Sebelum kita berangkat sekolah, seharusnya kita mengisi perut dulu supaya nanti ketika mengikuti proses pembelajaran kita akan konsentrasi. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Nasifa. Bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sepertinya anak-anak ibu hadir semua ya hari ini. Ya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Nah, hari ini kita akan belajar materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini ibu ingin bertanya, siapa yang di rumah ibunya memelihara ayam? Iya, ada yang tahu ayam berkembang biak dengan cara apa? Iya, hebat. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini gue ingin bertanya lagi, siapa yang di rumah ibunya menanam pohon mangga? Iya, ada yang tahu pohon mangga itu berkembang biak dengan cara apa? Penyerbukan. Ya, pohon mangga berkembang biak dengan cara penyerbukan. Nah, karena kita akan membahas materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya mengenai pengertian perkembangbiakan dan macam-macamnya. Jadi, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran buku pintar, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara generatif dan vegetatif.
Nah, di sini yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini Ibu mengambil contoh hewan ayam. Nah, di sini adalah gambar tahap-tahap perkembangbiakan ayam. Yang pertama yaitu ada telur ayam. Nah, setelah telur ayam, tahap kedua, telur ini akan menetas. Nah, tahap ketiga menjadi anak ayam, dan tahap keempat menjadi ayam dewasa. Ya, menjadi ayam dewasa. Ini tahap perkembangbiakan ayam. Nah, yang kedua yaitu tahap perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Di sini Ibu mengambil contoh hewan paramecium. Ini adalah hewan yang membelah diri. Ya, membelah diri. Di sini pertama, paramecium ini tahap pertama. Tahap kedua, paramecium ini akan mulai membelah diri. Tahap ketiga juga akan mulai membelah diri, dan tahap keempat, paramecium ini sudah membelah diri. Jadi cara berkembang biak paramecium ini dengan cara membelah diri. Nah, selanjutnya di sini tahap perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Di sini Ibu mengambil contoh tumbuhan. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, ini adalah tumbuhan pohon mangga. Ya, tahap perkembangbiakannya pertama itu biji. Pertama itu mangga. Mangga menjadi biji mangga. Tahap ketiga menjadi mangga ini akan tumbuh. Nah, tahap keempat tumbuh menjadi pohon kecil. Nah, tahap kelima menjadi pohon dewasa. Ya, pohon besar. Ya, ini adalah tahap-tahap perkembangbiakan pohon mangga. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini Ibu mengambil contoh, ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang ini berkembang biak dengan cara bertunas. Ya, pohon pisang ini bertunas di samping pohon pisang yang sudah besar. Ini cara berkembang biak pohon pisang. Ini berkembang biak secara alami ya, vegetatif itu. Nah, yang kedua ini cangkok. Ini berkembang secara alami. Di sini pertama, ini tahap pertama mencangkok, tahap pertama mencangkok, ini tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Generatif itu melakukan perkawinan, sedangkan vegetatif itu alami. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pertama perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, secara generatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar itu bertelur. Vivipar itu melahirkan, dan ovovivipar itu bertelur melahirkan. Nah, yang kedua yaitu secara vegetatif. Contohnya itu dibagi menjadi tiga. Ada bertunas, fermentasi, dan membelah diri. Itu perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, tumbuhan secara generatif itu contohnya penyerbukan. Nah, sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu secara alami seperti bertunas yang tadi sudah Ibu jelaskan. Contohnya seperti pohon
pisang ya. Nah, sudah jelas apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian tugas, kalian membuat karya mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Ya, di sini Ibu akan memberi tugas kalian membuat kotak mini. Kotak mini ini yang nantinya berisi gambar tahap perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk membacakan tugasnya ya. Iya, Bu. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kepada Siva bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Hati-hati ya di jalan. Jika orang tuanya belum menjemput, kalian jangan pulang sendirian ya. Ayo.